Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mas Pram, yang saya hormati, mana Mas Pramnya? Kok kabur? Oh, ada keluar sebentar. Ya, termasuk Mbak siapa? Mbak Titi. Mbak Titi, terima kasih ya. Ini dari Kemen KLH. Terus para wali kota yang diwakili juga. Hari ini saya sangat berbahagia karena ada 2 gubernur datang. Gubernur Distrik 307A1 dan Gubernur Distrik 307B1. Memang kebetulan lokasinya berada di Jakarta. Sebenarnya kita ada di Indonesia. Kalau A1 ini ada 9 provinsi, B1 juga demikian ya. Ada 9 sampai Kalimantan. Nah, kalau beliau saya hampir hafal nih. Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, kemudian separuh Jakarta Selatan, kemudian Lampung, Palembang, Batam, terus kemudian Bintan, Jambi. Nah, Palembang ya, masih Palembang. Nah itu, kalau ini beliau sampai Kalimantan nih, serem nih. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Kalimantan. Nah bayangkan tuh, Kalimantan ke barat, timur, utara, selatan, sampai IKN, ibu kota negara. Nah, insya Allah nanti pindah. Kalau dia sudah punya rumah, kalau saya belum, nggak, pengen tetap di Jakarta aja. Sana nyewa aja, ngekos kalau perlu. Alhamdulillah, terima kasih ya untuk Dinas LH dan juga pariwisata sudah diundang. Alhamdulillah hari ini betul-betul yang namanya Komite Lingkungan Hidup ya Bu Liana ya. Ya koordinatornya ada Ibu Liana. Ini di bawah 307A1 dan yang di bawah 307B ya kakak lingkungan juga B1. Nah alhamdulillah, siapa namanya? Ayan Denis Wood ya. Makasih ya, dan jajarannya. Sebenarnya ada perempuan pemimpin Indonesia juga mesti diundang nih ya, karena ini kan nanti melebar ke seluruh Jakarta. Nah kita ketahui bersama Bapak dan Ibu dan para wali kota, sebenarnya para wali kota ini mesti berterima kasih loh sama Lions Club. Kenapa? Kudu berterima kasih karena di Lions Club ini ada 5 program utama yang semuanya mengerucut kepada 5 wilayah kota Bupati Pulau Seribu. 1, mulai dari vision, program utamanya Lions Club. 1, vision mata. Itu penting sekali untuk anak-anak SD. Itu ternyata banyak sekali anak SD itu yang matanya sudah minus. Bayangkan, minusnya sampai 7. Coba bayangkan. Makasih ya Pak Zul. Ya, Pak Zul Kabak Sekretariat Komite 3 nih ya, yang menyiapkan lokasi tempatnya. Ya. Cuman saya telat aja jadi nggak nyiapin makanan deh. Iya. Ya, untung aja Ibu Diana cepat sergap. Ya. Makasih ya Pak Zul ya. Iya, nah kemudian vision ya. Jadi mata anak-anak ini punya program Lions Club baik B1 maupun A1. Semua Lions Club internasional. Karena kita mengacu pada internasional biar sampai kenalkan dulu Lions Club. Nah kemudian yang kedua apa? Environment. Kan kesempatan Bapak dan Ibu para wali kota ini adalah Adipura targetnya. Jadi kalau minta tolong sama Lions Club, kudu wajib minta tolong, dan senang Lions Club. Kenapa? Karena itu programnya mereka. Jadi yang dinamakan dengan kolaborasi, sinergisitas. Yang ketiga apa? Diabetes. Sekarang ini angka diabetes itu ketiga di dunia. Karena itulah kita mesti minta tolong. Lansia itu kebanyakan diabetes. Kemarin salah satu lurah atau apa gitu, dia sampai diamputasi gara-gara cuma jatuh, ternyata dia ada gula, terpaksa diamputasi, tapi masih semangat sekarang sampai dikasih rapor, masih muda, perempuan. Nah program Lions Club itu ada. Jadi sewaktu-waktu silakan wali kota ngundang Lions Club, tolong berikan bagaimana diabetes bisa turun untuk para lansia. Lansia kita kan ada di 5 wilayah kota termasuk Bupati Pulau Seribu. Ada itu. Ada kelompok lansia pintar, lansia apa gitu. Ada itu. Nah kemudian apalagi selain diabetes? Pediatric cancer. Sekarang anak-anak karena makannya fast food terus, dari kecil itu anak-anak sudah kena cancer. Ini mohon maaf nih, saya sebagai dulu yang mendirikan foundernya Lions Club Jakarta Pusat Monas Millennium, kita sampai punya tempat lokasi itu di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Jadi kita punya tempat yang kita siapin, dan dananya dari mana? Dari Singapura, ngasih $10.000 Singapura. Kita bikinkan 1 room.
Jadi di situ ada Millennium Rooms for Pediatric Cancer. Nah, jadi untuk A, B sama B, silakan kalau mau bikin tempat di RSUD kita punya lahan yang luas, silakan ruang-ruang yang luas. Kita namakannya, kita minta satu, kita rawat. Apalagi Lensap sekarang udah bikin yang namanya tempat bermain, playground. Saya datang ke B1, itu playground ada di Rumah Sakit Persahabatan, RS Harapan Kita, itu keren banget. Nah, ya, Pasar Rebo. Nah, ayo, itu kan timur. Nah, sekarang bagaimana dengan selatannya, Bu? Selatan juga sebagian punya beliau. Terus baratnya, utaranya, silakan A1 buat. Nah, ini kan pediatric cancer. Yang ada rumah singgah juga. Wali kota ini punya kebutuhan untuk itu. Kalau kalian nggak kolaborasi, bagaimana hanya mengandalkan APBD? Nggak mungkin. Nah, terus yang terakhir, selain pediatric cancer, environment sekarang ini, feed the hunger. Artinya apa? Sekarang gizi buruk makin meningkat, stunting makin meningkat. Kenapa saya tahu? Saya senator yang kelayaban. Saya senator yang nggak bisa cuma terima laporan. Saya baru ke Ibu Dahlia yang di Jakarta Selatan. Bayangkan, saya ke Jakarta Utara, mohon maafin, nggak ketemu stunting. Tapi di Jakarta Selatan tempatnya orang kaya, tempatnya beliau ini nih, beliau sebelah kanan saya nih yang punya Alizat, itu masa stunting bisa 43. Itu PKK yang udah 39 tahun loh yang tahu. Nah, itu saya sedih. Kenapa nggak minta tolong sama Lions Club untuk feed the hunger-nya? Kita kolaborasi. Saya baru dari Pulau Gadung, saya memberikan makanan untuk balita dan ibu hamil. Di mana saya mintanya? Apa duit saya? Enggak, saya cuma menyalurkan. Bahkan Menteri ngomong, Bu Sylvie kok nggak minta-minta ya? Saya bilang tuh di sana, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, di Papua itu butuh daripada saya bilang. Tapi terpaksa karena lebih mudah ngasih saya karena nggak pakai ongkos. Terpaksa saya punya berapa? 3 ton makanan balita dan bumil. Keliling saya nganterin itu. Satu gitu. Yang paling repot mau fotonya, bukan ngasihnya. Makanya tadi saya sampai, sampai lari-lari. Sementara harus saya ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia, harus webinar. Memberikan bagaimana pemasaran untuk masalah padi. Gua mau ngambil juta-juta gitu. Sementara telepon Ibu Liana, kapan datang, oke. Jadi saya bilang nggak jawab tuh karena lagi ngomong. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan networking ini. Mumpung kenalan Bapak Ibu, mumpung kenalan. Ini siapa? Dijinya ini, kenalan. Ada apa-apa? Diji, panggilnya Diji aja. Diji itu district governor. Kalau dipanggilnya Ibu Leni juga boleh. Ini yang punya Pizza Hut tuh. Yang punya Pizza Hut, yang punya roti, segala macam lah punya lah. Minta tolong aja, kan kolaborasi. Terus beliau bangga, kenapa? Karena ada tempat yang gratis, ada masyarakat yang bisa dibantu, nggak usah pakai undang-undang. Semua sama kerjain wali kota. Itulah yang namanya dikatakan kolaborasi saling menguntungkan. Nah, sekarang kembali ke World Clean Up Day. Tadi Ibu Liana sudah mengatakan, kita dapat apa Bu Liana? Tuh, original record Indonesia Award. Tuh. Kenapa begitu? Berapa ribu yang dikerahkan, berapa sampah yang bisa dikelola. Kebetulan dia yang di Sunter ya, Pluit. Nah, ini original record Indonesia Award, lanskap khusus The Leaders. Ngapain? Karena telah menyelenggarakan gerakan pilah sampah dari rumah dan peserta terbanyak se-Indonesia dalam rangka World Clean Up Day. Kenapa Bapak dan Ibu nggak manggil Ibu Liana? Tolong dong, saya punya, mana Barat? Nah, Pak, Bapak punya di daerah Marunda, itu tempat pembuangan apa namanya? Bukan utara. Ya utara, mana utara? Benar di Marunda, bukan di utara. Jadi Marunda, bukan barat, utara. Itu ada tempat membuang apa namanya itu? Bukan keong, kerang. Masih ada nggak? Hari Baru, masih ada nggak? Nah, kenapa dari saya staf saya tahun 85-87 dengan wakil gubernurnya dokter, siapa tuh dokter apa? Saya datang ke sana, itu tahu nggak? Mereka kena merkur anaknya. Bagaimana nggak stunting? Tapi kok sampai gini hari masih katanya, coba. Yang dirapiin cuma apa? Jalan Tamrin. Yang dirapiin mana? Ya nggak gitu dong. Makanya saya jujur loh, saya bilang loh Pak Anies, saya kan ikut pilkada kalah.
Tapi saya masih tetap punya moral obligation, tanggung jawab. Saya foto, saya bilang saya dulu belajar foto sama Darus Riyadi itu sama Opan. Saya belajar fotonya kadang iseng supaya lupa bahwa saya kalah di pilkada. Jujur saya supaya ngelupain suami saya beliin saya kamera yang lumayan bagus. Emang papa masih punya duit, saya bilang. Terus akhirnya kurus berdua sama Darus Riyadi. Udah kurus saya hunting. Terus saya fotoin itu semua yang jelek-jelek. Saya bilang sama Pak Anies, saya bikin pameran tapi yang di depan tuh adalah Ibu Ani SBY, Darus Riyadi, Ihsan, kemudian siapa lagi? Pak, ini Pan yang pameran kita anam di Kota Tua tuh. Tigor Lubis, terus kemudian yang yang fotonya di bawah laut itu. Nah itu, mereka sih di depan, saya di belakang, ada cornernya. Saya bilang bidikan sang amatir, saya bikin buku, saya kasih sama Pak Anies. Bapak sebentar lagi Bapak mau dilantik, belum jadi gubernur. Saya pada kompetitor, ngapain banget gue belain kan begitu, tapi enggak. Saya pikirnya moral obligation saya sebagai warga Jakarta. Saya kan Betawi asli, bapak saya dari Rawabunga, ibu saya dari Cikini si Gonandi aku gini karena si dia. Kan orang Betawi nama juga bisa pantun, itu doang. Nah, terus ya, jadi aneh kan Bu. Nah, kenapa Lionsclub nggak ikut membantu? Kalau itu sampai clean up, adanya di sana, di Kalibaru, top kolaborasi antara B sama A1 Bu. Kita bikin clean up day, kita panggil itu TV One segala macam. Saya undang TV senator di sini ke sana, kita bikin pers rilisnya, sebarin ke semua, dibantu oleh kementerian. Mas Ipam jangan tenang-tenang aja. Kalau perlu menterinya datang, kita undang Ibu Siti Nurbaya. Saya bilang Kak Baya nanti datang dong ke sini. Oh, up itu langsung bersih, clean. Betul nggak Mas? Mas, bentar. Ya, nanti saya mau bilang sama Pak Maulana, Pak Wali, undang itu Lionsclub A sama B, kerjain di situ. Lionsclub-nya up, kakaknya top, kemudian wali kotanya terbantu, masyarakat terbantu. Stunting di sana. Karena apa? Mercure-nya. Jadi saya bilang, kalau mengambil sesuatu update, kan beliau maunya di Ancol, boleh, it's okay. Tapi ada sesuatu yang namanya program primer yang bisa mengangkat wali kotanya merasa terbantu, Lionsclub-nya merasa peduli. Nah, kolaborasi inilah dalam rangka mengakselerate percepatan. Masa dari tahun 85 sampai gini hari masih tetap aja ada di sana. Sedih loh saya. Sama loh, saya juga protes sama Pak Gubernur. Pak, kenapa 2008 ada wali kota perempuan, kenapa gini hari nggak ada? Termasuk saya protes. Ini dalam rangka kuota 30% perempuan. Jadi saya juga protes itu. Tapi sampai sekarang ya ternyata ada yang sudah ikut fit and proper test tapi dia nggak mau. Saya karanin sekarang jadi kepala dinas soalnya. Teman saya itu junior saya. Kenapa kamu nggak mau jadi wali kota? Saya nggak punya jantung 7 seperti ibu. Dulu saya juga nggak punya jantung, saya bilang. Terus karena tertempa terus oleh segala macam bulian gitu. Hari ini jantung saya 1, 2 sampai 7 sekarang. Jadi saya mau diomongin apa aja memang gue pikirin gitu. Yang penting gue jalan aja terus. Dulu saya juga nggak punya jantung, saya bilang. Sekarang jadi kepala dinas, nggak mau jadi wali kota. Rupanya kesempatan, jadi ngaco ya. Kesempatan itu sudah diberikan, belum tentu perempuan yang nggak mau. Karena apa? Life is choice. Dia memilih, saya lebih suka jadi kepala dinas. Nah kembali ke clean up day, mau diadakan di Ancol. Ya, jadi. Nah itulah kenapa kita kumpul hari ini. Kita ingin minta saran dari para wali kota. Kasih yang berat-berat. Ngelirik deh, dia ngelirik, kasih yang berat-berat, kasih yang kalau dikerjain oleh Lionsclub nih, langsung kelihatan. Ini targetnya dia beliau. Saya kan sebagai komite government and external relation, saya punya kewajiban bagaimana menggatu-gatukan antara Lionsclub dengan pemerintah. Ini kewajiban saya Mas Ipam. Ya. Jadi Mas Ipam nanti bantuin, ya. Pasti. Ya pasti gitu kan, enak Bu. Nah, saya ingat utara jangan bergeser, utara, Mas, jangan bergeser dari Kalibaru. Tunjuk Kalibaru nanti untuk diberesin Mas. Bagaimana Mas? Oh kedip-kedip, ketawa deh. Terus selatan, cari itu. Kalau perlu yang di belakang Al-Izhar. Udah beres belum itu? Gitu. Kalau udah beres, alhamdulillah. Cari pelosok-pelosok yang memang beliau adanya di timur. Cari tempat timur yang paling jelek, biar dia up.
nanti saya yang bantuin insya Allah. Saya tinggal ngomong sama kepala dinas PU, Bina Marga, saya ngomong sama di KPKP, saya ngomong sama kepala dinas taman supaya digerebek. Beliau kan punya networking, ada Mas Ipam pula di sana, kerjain. Jadi benar-benar jangan yang cuma ece-ece, hanya seremoni. Itu udah ketinggalan zaman. Kita pengen langsung zip action. Terus nanti kita ini gimana dong? Enggak, lain start gampang kok, kerjaan apa-apa bisa sendiri. Kita pernah nanam mangrove di Pik, Pantai Indah Kapuk. Sekarang kita lagi bikin musola, lagi bikin yang benar di toilet. Nanti di Waduk Pluit itu kolaborasi tuh antara 4 distrik lagi ya. 2 distrik ya, masih dua distrik. Kenapa? Karena di Pluit itu ada lahan bagus sekali, taman bagus sekali, katanya ada di Jakpro. Sampai Jakpro kan kerjaan cari duit. Kenapa nggak diberes-beresin? Nggak beres, akhirnya mesti dapat grant dari Lions Club baru kerjain. Maaf, saya suka cawe-cawe. Kenapa? Saya minta diundang Pak Wali. Mana yang datang waktu itu di utara? Datang nggak? Yang waktu kemarin saya undang. Pak Wali ini nggak sempat datang, yang datang akhirnya Asisten Ekbang. Pak siapa Wawan. Sampai tuntas tuh zup. Terus tapi saya pantau terus siapa yang belum izinnya ini Jakpro, saya telepon Jakpro, hari ini harus datang. PLN belum datang, air belum datang, saya teleponin. Kenapa? Tugas saya itulah sebagai senator menjadi apa? Mediator yang saya mesti bantuin. Ada nggak manfaat buat saya? Saya dipilihnya 2024 masih lama. Orang juga udah lupa kali, tapi enggak gitu saya. Ini amanah yang buat saya. Bahwa saya udah ditunjuk, udah berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dijadikan perwakilan dari dapilnya DKI. Masa saya nggak melakukan sesuatu? Tiap hari saya jalan, tiap hari saya punya kegiatan. Setiap bulan saya bikin buku tentang kegiatan saya. Saya nggak mau nanti ditanyain, Sylvie udah jadi senator gimana, mondar-mandir di sana di Senayan, kerjanya pergi ke luar negeri, udah gitu ngambil honor reses gitu. Nggak mau saya. Saya kan udah nyobain jadi PNS 31 tahun. Semuanya nggak ada tuh yang naik jujut, nggak ada. Semuanya kasubag, kabak, kepala biro, kepala dinas, wali kota, asisten pemerintahan, deputi gubernur. Di asisten pemerintahan saya punya 4 jabatan, kepala BKD, kepala Sekwan, wali kota Jakarta Barat, kepala Satpol PP, semuanya saya lewatin. Tapi kalau orang-orang 10 tahun atau 6 tahun, saya cuma 2 tahun. Itu bedanya. Kenapa? Saya bikin bahwa saya perempuan, ketika diberi kesempatan saya harus bisa, saya harus punya legacy, di setiap tempat saya harus punya legacy. Nah itu. Dan kenapa saya sekarang bikin laporan sampai 1 buku? Opan ambil laporan saya biar dibaca lengkap aja dari tahun 2019 Oktober. Saya bikin itu. Kenapa begitu? Karena apa? Supaya ada trigger dalam diri saya. Gue besok kalau di laporan gue nggak ada, gue ngapain nih hari ini? Hari ini saya punya 4 kegiatan. Pagi-pagi bagiin balita dan bumil. Kemudian ke Peragi, ngobrol soal petani sukses seperti apa. Hari ini range update, nanti malam dengan Menaker. Paling enggak saya punya catatan hari ini 4 kegiatan. Kalau enggak saya bikin sendiri. Saya datang aja ke PKK, saya lihat mana. Jadi ada laporan terus. Itu yang membuat saya jadi semangat terus. Coba kalau saya tenang aja, gak ada yang tahu kok. Yang penting gue selama 5 tahun, nanti baru kira-kira mau pemilihan lagi, baru gue turun. Nah, hubungan saya dengan Yang Maha Kuasa. Itu aja. Jadi sekali lagi Bu, saya mengingatkan, mumpung para wali kota datang, nanti saya bantu juga lewat chat dengan teks dengan para wali kota, World Clean Update, tolong nanti dibantu tempat yang maaf Bapak dan Ibu relatif sulit menyelesaikannya, dibantu oleh beliau-beliau. Dan insya Allah saya akan kawal ini untuk menjadi yang terbaik. Maafkan saya lahir batin, terima kasih, doakan saya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.